Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul, 3 pondasi dasar dalam agama Islam yang wajib kita kenal, kita yakini, dan kita beramal di atasnya, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih di pembahasan mengenal agama Allah, Islam. Kita sudah masuk dalam pembahasan mengenal Islam, artinya mengenal tingkatan dalam Islam, yaitu Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan. Kita masih di rukun-rukun Islam, yaitu terkait dengan penyebutan dalil. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bagian pertama dari rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Kita sudah bahas, alhamdulillah, makna syahadat la ilaha illallah, kandungannya dan keharusannya, serta tafsirnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dalil wajibnya kita bersyahadat Muhammadan Rasulullah. Ini bagian kedua dari rukun Islam yang pertama. Kita baca apa yang beliau katakan, baru kita akan melihat penjelasan dari ayat yang beliau sebutkan rahimahullah. Kata beliau al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya kita wajib bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini ayat yang belum sebutkan dalam surah Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian, golongan manusia. Sifatnya azizun alaihi ma anittum, berat atas beliau
apa yang memberatkan kalian? Harisun alaik, belum sangat bersemangat terhadap kalian untuk mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina ra'ufun rahim, dan beliau sangat ra'uf, sangat lembut dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini ayat sebagai dalil pokok dan yang mendasar bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Dan dalil akan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Ini yang belum sebutkan salah satunya. Ada di sana langsung menyebutkan nama Rasul itu. Kalau di sini kan tidak disebutkan nama. Cuma dikatakan sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari golongan kalian sendiri. Di ayat yang lain Allah langsung sebutkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Yang kita akan bahas nanti namanya, nama bapaknya, kakeknya, keturunan apa nanti di yang wajib kita kenal di bagian ketiga, mengenal Nabi. Jelas sekarang adalah kita mau mengenal rukun Islam. Di antara rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini adalah bagian pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bagian kedua, kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Apa dalil kalau Muhammad adalah utusan Allah? Banyak. Ini ayat yang belum sebutkan pertama. Tadi saya sebutkan yang kedua. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Demikian pula disebutkan di ayat yang lain, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum ummi. Kaum yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Kaum ummi di sini maksudnya orang Makkah, musyrikin Makkah. Karena orang Yahudi tidak dinamakan ummi karena mereka punya kitab. Orang Nasrani tidak dinamakan ummi karena tidak punya kitab. Kaum yang ummi ini adalah yang tidak membaca, tidak menulis, Quraisy, orang-orang Makkah. Di sini kata Allah, dialah yang mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Tugasnya yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Karena tugas Nabi ketika beliau diangkat menjadi Nabi nanti di poin terakhir insya Allah mengenal Nabi, beliau diangkat itu dengan surat Muddatsir. Perintah Allah kepadanya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan. Beri peringatan. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Terhadap Rabbmu maka bertakbirlah, besarkanlah. Artinya besarkan Rabbmu. Terus wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikan. Nah, ini tugas beliau, mensucikan. Yang diinginkan dengan pakaian di sini adalah bukan pakaian badan. Walaupun ada juga ulama yang menafsirkan ke situ.
Yang diinginkan adalah pakaian keyakinan. Iya. Karena pakaian kita itu ada dua. Ada pakaian yang zahir, nampak, dan ada pakaian yang maknawi, yang tidak nampak. Itulah dia hati. Itulah hati. Allah sebutkan itu sebagai pakaian. Ketika Allah katakan walibasut taqwa khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Takwa disebut pakaian. Berarti keyakinan itu disebut juga pakaian. Dan tugasnya Nabi SAW adalah mensucikan keyakinan. Di sini wa yuzakkihim. Dialah yang mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ini dalil bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Dan bukan hanya kepada orang Arab. Jangan sampai ada yang berkata Rasul Muhammad itu hanya diutus kepada orang Arab. Tidak. Beliau untuk alam. Arab dan Ajam. Non-Arab. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah. Tabaraka. Kata tabaraka ini untuk perbuatannya Allah. Tabarakalladzi maha suci Allah yang nazzalal furqan, yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan maksudnya Al-Quran. Kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Nabi Muhammad itu disebut hamba oleh Allah. Seperti di peristiwa Isra Mi'raj. Mirip ayat yang Allah sebutkan dengan hamba. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya belum menjadi pemberi peringatan untuk alam. Bukan Arab. Bukan, tapi alam. Iya. Ini adalah dalil-dalil bahwa sekali lagi Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Namanya nanti kita akan tegaskan sekali lagi di pembahasan terakhir. Mengenal Nabi Muhammad. Sekarang kita mau bahas dulu apa makna dan keharusannya. Kalau saya bilang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna sebenarnya ucapan ini? Dan apa kewajiban kita di belakangnya? Ini yang paling penting dalam bab keyakinan. Kata beliau rahimahullah, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ta'atuhu bima amar, mentaati apa yang beliau perintah. Kalau kita bilang saya bersyahadat, saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah, maka keharusannya kita taat terhadap apa yang beliau perintah. Kalau ada orang bilang saya taat Rasul, tapi tidak lakukan ajaran Rasul, itu berarti sama dengan orang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mau ikut Rasul. Sama. Maka Allah tidak akan mencintai. Dan maka dia tidak akan dianggap taat kepada Allah. Karena siapa yang taat Rasul,
itu yang dianggap taat kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Rasul, ikut dengan perintahnya, itulah yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Muhammad. Kata Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian. Artinya, kalau ada orang bilang cinta Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak ikut ajarannya, Nabi berjenggot, dia tidak berjenggot. Nabi tidak berisbal, dia berisbal, tapi mengaku cinta kepada Nabi. Rayakan maulid setiap tahun. Tanya, cinta Nabi, akhirnya saudara, cinta Nabi. Iya, cinta Nabi tapi cukur jenggot. Iya. Bahkan ada yang mengatakan kalau saya berjenggot katanya berbahaya bagi saya. Jenggot saya berduri-berduri. Wah. Itu ucapan kesombongan atau bagaimana? Iya. Tidak ada orang punya jenggot berduri. Tidak ada. Ya, kecuali kita pohon bidara. Iya, jenggotnya akan berduri. Iya. Dan ini adalah bentuk kesombongan. Kenapa? Karena syariat kita ini pada prinsipnya, kalau mengajak kepada kebaikan, menganjurkan sebuah amalan, maka pasti itu baik. Baik dunia kita, baik akhirat kita. Coba saja lakukan. Iya, coba saja lakukan. Pasti kebaikan yang kita akan dapatkan. Tidak ada keburukan. Minimal kalau kita berjenggot sedikit, kita tidak digoda oleh orang. Iya, karena orang langsung bilang, yang kok ustaz. Iya. Itu kan sudah kebaikan itu. Coba kita tidak berjenggot. Iya, kita bukan ustaz. Itu sudah kebaikan, Masya Allah. Iya, itu sudah kebaikan. Ini kalau kita mau mencontohkan banyak yang disebutkan oleh para ulama sebagai contoh kebaikan kalau kita mengamalkan mentaati Rasulullah SAW. Yang jelas Allah telah katakan begini, intutuyuhu, jika kalian taat kepadanya, maksudnya Muhammad, kalian akan mendapat petunjuk. Ini bukan paling sedikit namanya, tapi ini paling berharga. Kalau kita taat Nabi, maka kita akan mendapat petunjuk. Kita akan mendapat petunjuk. Dan ini adalah keharusan dari syahadat. Tidak ada cerita. Tidak ada ungkapan yang bisa diterima kalau kita bersyahadat tapi tidak taat kepada apa yang Allah perintah. Karena ini namanya keharusan. Inilah makna. Inilah praktek. Kalau kita memang bersyahadat, maka kita akan mentaati apa yang berubah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan di Quran. Kita mungkin sering dengar Allah berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhudhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Ambil. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya bilang, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maknanya? Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau terhadap apa saja yang beliau sampaikan. Iya. Ada yang Nabi sampaikan, langsung kita benarkan. Tidak perlu kita pertentangkan dengan akal. Di sana ada orang-orang yang disebut dengan aqlaniyun. Orang-orang yang lebih mengutamakan akal. Itu dari kalangan ahli kalam
dikenal dengan zaman modern kita ini filsafat. Kalau ada dalil, dia timbang dulu. Ini cocok nggak dengan akal atau tidak? Itu yang dia lakukan. Kalau cocok dengan akal, diambil. Kalau tidak, dia tolak. Kalau Quran, dia kan nggak bisa tolak. Caranya dia takwil. Dia maknakan ke makna lain. Kalau hadis, dia akan bilang. Kalau sahih ya. Kalau sahih, dia akan bilang ini hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak datang periwayatannya kecuali satu orang. Dari Muhammad satu orang, satu sahabat, satu lagi. Sampai seterusnya. Itu kata mereka. Terus dia bilang hadis ahad tidak bisa dipakai bangun akidah. Itu berikutnya yang dia mau. Dari kalangan orang filsafat. Ahli kalam. Ahli kalam. Ahli kalam ini ada Mu'tazilah. Iya. Dan ada juga Asy'ariyah. Termasuk juga ahli kalam. Cuman dia ahli kalam mengaku dirinya pertengahan. Antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Jadi dia ahli sunnah pertengahan. Iya, dia mengakunya seperti itu. Orang-orang Asy'ariyah menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Kenapa? Akal. Iya. Ketika ada dalil, dia akan bilang tidak cocok dengan akal. Padahal itu Nabi benar. Nabi yang kabar. Nabi yang kabar. Tapi mereka tidak terima. Ini syahadatnya bermasalah. Iya. Karena memang semua kesesatan yang muncul itu karena syahadat. Karena syahadatnya yang tidak benar. Atau tidak paham kandungan dan makna daripada syahadat. Tidak ada bid'ah yang dilakukan kecuali makna syahadat masalah. Apalagi syahadat Muhammad Rasulullah. Karena kalau dia benar syahadat Muhammad Rasulullah, pasti taat terhadap apa yang belum perintah. Pasti benarkan terhadap apa yang belum kabarkan. Itu dua pertama. Pasti. Iya. Dan dalil akan wajibnya kita membenarkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan itu sangat banyak. Iya. Kita sebutkan satu sebagai contoh. Sebagai contoh. Kenapa kita wajib membenarkan apa yang belum kabarkan? Allah berfirman untuk menjelaskan alasannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Muhammad tidak berucap dengan hawa nafsu. Kalau dia bicara, itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau kita benarkan beliau, maka kita benarkan Allah. Tapi kalau kita dustakan apa yang beliau kabarkan, berarti kita dustakan yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bersyahadat, maka apa keharusannya? Wajtinabu ma anhu naha wazzajar. Menjauhi apa yang belum larang dan belum ingatkan kalau itu salah. Ini kalau kita bersyahadat. Semua yang dilarang oleh Rasul, maka kita akan menjauhinya. Apa saja yang Nabi kita larang, maka keharusan daripada syahadat ini kita meninggalkan apa yang belum larang. Apa yang belum larang. Dan larangan terbesar alhamdulillah karena ini kita belajar tauhid, syirik.
Itu larangan paling besar yang dilarang oleh Nabi SAW kepada kita. Sangat banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa kita tidak boleh syirik. Contoh dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang akan membinasakan. Apa salah satunya? Dan yang paling pertamanya, syirik. Syirik. Dan belum terartikan apa itu syirik. Belum terjelaskan apa itu syirik. Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Kamu membuat tandingan untuk Allah padahal Dia mencipta. Itu dibilang syirik. Kamu membuat tandingan untuk Allah. Itu dikatakan syirik. Iya. Ini larangan terbesar. Maka keharusan daripada syahadat yang ketiga adalah menjauhi apa yang belum larang. Di antaranya syirik. Keharusan terakhir dari syahadat Muhammad Rasulullah, wa alla yu'badallaha illa bima syara'a. Ini bisa dikatakan yang paling penting. Ini keharusan keempat. Dan tidak boleh Allah itu disembah kecuali apa yang Dia syariatkan. Kalau kita memang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita tidak boleh menyembah Allah kecuali apa yang Dia syariat. Kalau memang kita bersyahadat, kita tidak boleh menyembah Allah kecuali apa yang beliau tuntunkan. Salat, tidak boleh kita salat kecuali seperti yang Nabi lakukan. Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihat saya salat. Wudu, tidak boleh kita wudu kecuali seperti yang Nabi lakukan. Dan Nabi telah ajarkan wudu itu dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Puasa, Nabi sudah ajarkan bagaimana cara berpuasa. Zakat apalagi, Nabi sudah rinci. Sampaikan kepada kita apa yang wajib dizakat. Berapa zakat sudah dirinci. Haji, Nabi sudah ajarkan. Turun kewajiban haji itu di tahun ke-9 Hijriah. Nabi berhaji tahun ke-10. Nabi berhaji tahun ke-10. Belum tahun ke-9, belum berangkat. Belum utus dulu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib untuk menyeru di Ka'bah bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang musyrik haji. Tidak boleh lagi ada orang datang haji tanpa telanjang tahun depan. Maka Nabi pergi berhaji tahun ke-10. Nabi mengatakan belum ajarkan haji dari berangkat sampai kembali, dan belum berkata khudhu anni manasika, ambil dari saya manasik kalian. Manasik kalian. Jadi sudah diajar. Tidak ada lagi sesuatu yang tersisa kecuali Nabi sudah ajarkan. Semua. Makanya keharusan daripada syahadat adalah kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Siapa yang menyembah Allah, Nabi tidak pernah lakukan hal tersebut, maka itu tertolak. Yang mengatakan Nabi, man amila amalan laita alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan sebuah amalan yang tidak ada dalam amalan itu perkara kami, perintah kami, ajaran kami,
maka dia tertolak. Walaupun niatnya baik. Karena syarat amalan itu bukan hanya ikhlas. Tapi harus juga mutabaah. Harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna dan kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Setelah itu kita akan masuk di dalil sholat, zakat, demikian pula puasa dan haji. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan kita akan datang. Ini ada pertanyaan. Laki-laki yang berkata kepada seorang akhwat akan menjadikan istrinya dan si akhwat menyetujuinya. Itu adalah salah satu bertunangan dalam Islam walaupun tanpa orang tua. Apakah itu benar, Ustaz? Benar atau tidak ini? Tidak benar. Dalam Islam memang tidak ada tunangan. Yang ada itu lamaran. Dan lamaran itu bukan ke akhwat, tapi ke orang tuanya. Tidak ada tunangan dalam Islam. Yang ada adalah lamaran. Kalau memang kita suka, kita pergi lamar. Kita pergi melamarnya. Itu tidak dibenarkan. Itu nanti bisa membuka pintu setan. Setelah itu dikatakan, kita kan sudah tunangan toh, kan sudah setuju. Di jalan-jalan sama. Awalnya duduknya jauh-jauh sedikit. Ketika dibonceng. Iya. Lama-lama ya dekat. Pegang tangan. Kan pacar Islami. Iya. Tidak ada pacar Islami. Namanya pacar itu tidak Islami. Namanya pacaran maka tidak ada yang Islami. Di sini ada pertanyaan lagi, pajak penghasilan atau gaji. Apakah setiap bulan dikeluarkan zakatnya 2,5%? Iya, pajak penghasilan atau gaji, apakah dikeluarkan zakatnya setelah gaji dipotong, umpama sewa rumah, asuransi dan lain-lain, atau sebelum gaji dipotong totalnya langsung dikeluarkan zakatnya? Ustaz, mohon penjelasan. Tidak ada zakat bulanan. Iya, zakat daripada uang, harta itu harus berumur setahun. Satu-satunya zakat yang usianya bukan pakai tahun adalah pertanian. Pertanian saja. Dan untuk pertanian itu bukan ditunggu setahun, tapi setiap panen. Allah berfirman, waktu haqqahu yauma hasodi. Keluarkan haknya, zakatnya di hari panennya. Itu kalau pertanian. Adapun selain pertanian, maka dua syarat. Satu, terpenuhi nisab. Dua, tinggal setahun. Adapun tidak terpenuhi dua atau salah satunya, tidak ada kewajiban zakat. Termasuk gaji per bulan, tidak ada kewajiban zakat, kecuali gaji itu tersimpan setahun, baru kita wajib zakati. Wallah. Adakah larangan dalam syariat meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan tubuh kita? Iya, ada larangan. Iya, ada larangan untuk meludah ke arah kiblat karena Allah di depan kiblat, di wajah kita. Iya, demikian pula ke arah kanan untuk memuliakan yang mencatat amalan kita di sebelah kanan. Makanya Nabi SAW hendaklah dia meludah di sebelah kirinya dan dia mengubur ludahnya. Dia mengubur ludahnya. Kemudian tentunya meludah tidak boleh di masjid. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah melipat tangan atau menyandarkan jari jemari ketika menunggu waktu sholat untuk menunggu imam takbiratul ihram? Ya boleh-boleh saja. Tapi tidak diyakini itu adalah sunnah. Tidak diyakini itu adalah sunnah. Orang berdiri bebas, lipat tangan atau apa, itu diberikan keluasan. Tidak ada sunnah khusus berdiri saat menunggu qomat.
apakah saya dan suami saya berdosa jika tak membantu membayarkan hutangnya? Soalnya sudah beberapa kali suami saya membayarkan hutang ibu mertua saya. Saat ini ibu mertua saya marah kepada suami. Sebab suami saya saat ini tak memiliki uang juga. Dan hutang ibu mertua saya tak diketahui bapak mertua. Hutang tersebut hutang riba. Bagaimanakah sikap kami, Ustaz? Kalau kita mampu, ya kita wajib bukan membayarkan hutangnya, tapi wajib membantu orang tua kita. Itu kalau mampu, semampunya. Kalau tidak mampu, kita tidak dibebani apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang diberikan kepadanya berupa rezeki. Karena rezeki ini Allah sudah bagi-bagikan ke kita. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi untuk mereka, manusia itu rezeki mereka. Jadi rezeki kita ini sudah dibagi-bagi. Kalau kita lagi tidak ada, kemudian kita tidak mampu membantu orang tua kita, tidak berdosa. Kalau kita bertanya berdosa atau tidak, maka kita tidak berdosa. Saya mau bertanya, saya seorang anak rantau, Ustaz. Apakah saya berdosa saat orang tua saya menyuruh saya pulang, tetapi bos saya tidak memberi izin? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apakah saya harus resign atau bagaimana, Ustaz? Pulang. Walaupun bos tidak izinkan, keluar saja. Iya, taati orang tuanya. Orang tuanya. Iya, karena itulah yang wajib kita lakukan. Datang seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahakun nasi bibir. Sebagian riwayat ditanyakan bis sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Sebagian riwayat, siapakah orang yang paling berhak untuk saya temani? Berbuat baik kepadanya. Kata Nabi, ibu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi? Nabi bilang, ibu. Dia tanya lagi, siapa lagi? Ibu, 3 kali. Keempat kalinya Nabi bilang, abu, bapak. Dan ini adalah perintah Quran. Digandengkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan bahwa kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Maka keluar dari pekerjaannya, kita pulang berbuat baik kepada orang tua. Nanti kalau orang tua izinkan, baru kita pergi lagi. Dan insya Allah jangan takut, pekerjaan itu tidak kita dapatkan kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagai pelajaran, datang seorang sahabat dari Yaman ke Madinah. Perjalanan Yaman Madinah itu jauh. Pakai mobil saja. Waktu zaman-zaman tenang, Yaman lagi bagus. Start dari Son'a bisa 3 kali 24 jam. Sekarang bisa 5 kali 24 jam. Karena jalannya sekarang putar. Dari Son'a dulu kan cepat. Kalau sekarang harus putar. Bisa 5 kali 24 jam. Itu pakai mobil. Dulu orang jalan kaki. Jadi datang seorang dari Yaman. Membaiat Nabi SAW untuk berjihad. Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu punya orang tua? Dia bilang, iya. Kata Nabi, fatihim fajahid. Pada kedua orang tua mulah kamu berjihad. Ini orang datang ini dari jauh di sini.
Ya, disuruh pulang. Bukan bekerja, tapi mau berjihad. Mau berjihad. Bersama dengan itu kata Nabi, pulang. Pada kedua orang tuamu, berjihad kamu. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau orang tua minta pulang, kita pulang. Kemudian berikutnya, apa hukumnya mencabut jenggot yang beruban atau putih? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kata Nabi, liha, pelihara jenggot. Kalau beruban putih, jangan dicabut. Kan boleh kita ubah warnanya. Yang penting jangan warna hitam. Jenggot kita kalau putih memang, kalau kita takut dibilang tuang, ya, memang tidak bisa berbohong itu jenggot. Sadar-sadar mati, ya, maka boleh kita warnai dengan warna lain. Boleh. Yang penting jangan hitam. Terserah mau warna coklat, bisa juga putih. Misalnya sudah putih sebagian, sekalian kasih putih. Boleh. Boleh juga warna apa? Pink. Tak masalah. Yang penting jangan warna hitam. Contoh istri tak suka kalau jenggot warna pink, dicoba. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan warna hitam. Jadi jalan keluarnya bukan mencabut, tapi diwarnai. Diwarnai. Itu wallahualam. Apa hukum istinja? Istinja ya, membersihkan kotoran, kencing atau air besar. Wajib. Wajib. Kalau nggak ada air, kita boleh pakai batu. Kita boleh pakai batu. Rencana ingin membuka toko online seperti Shopee, Lazada, tapi dalam toko online tersebut ada waktu tertentu untuk mempromosikan produk dengan cara live streaming. Apakah boleh Ustaz? Sedangkan saya ini perempuan. Apakah saya termasuk mengumbar aurat? Iya. Suara dan aurat-aurat yang lainnya? Iya. Kalau kita tidak live dalam artian dengan wajah kita sendiri di situ, badan kita sendiri di situ, itu lebih aman. Jualan saja, insya Allah buka saja tokonya. Iya, kalau kita bertakwa kepada Allah maka kita akan dibantu untuk mendatangkan pembelinya. Apakah kalau kita ingin membantu orang mandi jenazah, haruskah kita ambil wudhu? Kalau orang lagi haid, apakah tidak boleh juga membantu memandikan? Tidak harus. Orang yang memandikan jenazah tidak ada syarat harus berwudhu. Dan juga boleh, walaupun dia berhadas besar. Kalau membantu. Tidak ada masalah. Tidak ada persyaratan harus suci dari hadas bagi orang yang memandikan jenazah. Saya punya satu rumah kontrakan dan juga 3 kamar kos-kosan, Masya Allah, yang merupakan sumber penghasilan saya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari karena saya tidak punya pekerjaan lainnya. Adapun rumah kontrakan, saya kontrakan 6,5 juta per tahun. Dan untuk 3 kamar kos, kalau terisi full, 3 kamar itu 1,4 juta per bulan, 3 kamar. Tapi lebih seringnya kamar itu tidak full, Ustaz. Jadi saya terima cuma 900.000 per bulannya. Yang saya mau tanyakan, apakah rumah kontrakan dan kamar kos saya wajib zakat Ustaz? Dan berapa nisab dan haulnya jika wajib? Iya. Kalau tinggal setahun,
wajib. Itu pertama dulu syarat awal. Kalau tinggal setahun. Tapi kalau kita habiskan setiap bulan, sudah batal zakat. Daripada kita berbicara berapa nisab. Syarat pokok tinggal setahun. Setelah itu baru kita berbicara nisab. Nisabnya ya uang rupiah itu senilai perak. Nanti tinggal kita hitung. Zakatnya perak adalah 595 gram. Itu nisabnya. 595 gram. Tinggal kita tahu berapa harga perak sekarang. 1 gram. Tinggal itu. Baru kita hitung. Perak itu murah. Iya. Kadang 10.000, kadang 12.000 per gram. Jadi jangan bayangkan emas. Beda. Harga emas beda juga harga. Jadi hitung. Nanti cari tahu berapa perak sekarang. Ya, penting saya kasih ilmu bahwa nisabnya perak 595 gram. 595 gram. Kalau kita punya uang senilai 595 gram, tinggal setahun, maka wajib kita zakat. Zakatnya berapa? 1/40. 1/40. Bagi 40 itu yang uang tak yang tinggal. Kalau 9 misalnya 110 juta. Bagi 40. Hasilnya itulah zakat. Itulah zakat. Seperti itu nanti tinggal dicari tahu. Baik. Itu yang terakhir. Yang kita jawab, alhamdulillah kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.